SMK Negeri 1 Bendo bisa. Jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Bendo raih prestasi tingkat nasional. SMKN 1 Bendo yang memiliki 9 jurusan diantaranya adalah jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan secara aktif mengikuti perlombaan yang digelar baik tingkat kabupaten, regional, provinsi maupun tingkat nasional. Sugianto, Kepala Sekolah SMKN 1 Bendo, menjelaskan, kita secara aktif mengikuti perlombaan yang diadakan dari semua tingkatan. Kita mengikuti perlombaan tersebut bukan hanya untuk partisipasi saja, tapi kita memberikan target juara kepada anak-anak, agar siswa yang ikut kegiatan tersebut terpacu untuk memberikan prestasi terbaiknya. Kami selalu memberikan kesempatan agar siswa berprestasi semaksimal mungkin, ujarnya. Kepala SMKN 1 Bendo ini mengungkapkan, untuk jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan, kita menjuari beberapa lomba tingkat nasional, yaitu Lomba Balsa Bridge Challenge 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai juara 1. Balsa Bridge Competition di Universitas Negeri Jember juga meraih juara 1. Dan Bridge Design Competition di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2024 ini mendapatkan predikat juara 2, jelasnya. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe, Beri Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Oke, selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi Mas. Terkait dengan prestasi yang diraih oleh SMK Negeri 1 Bendo nih, ini bisa ceritakan terkait jurusan arsitekturnya nih, yang terakhir. Ya Mas, kebetulan di sekolah kami itu kan ada 9 jurusan. Salah satunya adalah jurusan teknik sipil yang bidang dalam arsitektur. Kami sangat aktif untuk mengikuti perlombaan-lombaan dan kejuaraan-kejuaraan baik di Kabupaten Magetan atau di provinsi, bahkan sampai ke luar provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah dalam 1 minggu ini kami berpartisipasi di Universitas Muhammadiyah Solo, akhirnya menjabat juara 1, dan yang kedua di Universitas Negeri Jember juga menjadi juara 1, dan dua-duanya adalah tingkat nasional. Oke Pak, sudah mengikuti berapa kali kegiatan juara tingkat nasional itu? Untuk berkali-kali Mas, tapi kami yang mendapat juara itu dalam waktu beberapa bulan terakhir ini sudah 3 kali Mas, tingkat nasional semuanya. Yang pertama di Universitas Sultan Agung Semarang juara 2, kemudian di Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi juara 1, dan yang ketiga adalah di Universitas Negeri Jember juga juara 1. Dan anak-anaknya kebetulan juga anak yang sama semuanya. Nah, prestasi terakhir nih, selain dari jurusan arsitektur tadi, itu mungkin ada ekstrakurikuler yang bisa mencapai tingkat nasional? Ya, kebetulan saya sebagai kepala sekolah memberi keleluasan kepada anak-anak melalui pembimbingnya masing-masing untuk mengikuti setiap kali kegiatan ekstra. Dan kalau memang ada kejuaraan, kami beri kesempatan untuk berpartisipasi. Tapi sistemnya kami di sini bukan partisipasi saja, kami harus menarget, karena sekolah kami hanya mengandalkan uang dari dana BOS dan WOW, maka kami target. Dan alhamdulillah teman-teman itu targetnya bisa terpenuhi. Minimal masuk 3 besar, bahkan rata-rata bisa masuk juara 1. Yang baru saja 2 hari yang lalu kita mewakili Magetan untuk Popda Pencaksilat juga juara 1 di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk provinsi, kalau di Magetan itu e-sport, kemudian futsal dan sebagainya, itu insya Allah kita sering masuk 3 besar bahkan juara 1.
Tapi yang jelas guru kami, anak-anak kami SDM-nya memang luar biasa yang untuk mendampingi dan memotivasi anak-anak supaya mendapatkan hal yang terbaik karena untuk masa depan mereka sendiri. Jadi kami tidak mengenal waktu, tidak mengenal dana, ya, karena memang sangat terbatas. Tapi karena motivasi dan ingin anaknya maju, maka mereka semua tip-tip itu diberikan kepada anak. Tapi yang tahu persis adalah masing-masing pendampingnya. Oke, siap. Terima kasih informasinya Pak. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Mendo ini semakin berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Terima kasih, sama-sama Mas. Pagi, Bu. Ya, pagi Pak. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Perkenalkan, nama saya Ida Nurhayati. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Mendo Magetan, terutama di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Oke, jurusan permodelan dan Informasi Bangunan, ya. Nah, ini dengar-dengar jurusan Ibu ini bisa meraih tingkat juara tingkat nasional. Ini Ya. bisa diceritakan, Bu, bagaimana proses awalnya kok bisa nyampe ke nasional? Ya, sebelumnya saya kebetulan mengajar di Jalan dan Jembatan, Pak. Kemudian saya sering memberi tugas kepada anak-anak, terutama untuk tugas akhir mengenai studi kasus. Ini ada soal membuat jembatan dari kayu balsa dengan bentang sekian, silahkan anak-anak membuat. Jadi dalam satu kelas itu anak-anak berkompetisi. Jadi ini pelajaran jalan dan jembatan ini ada pada kelas 11. Jadi kalau kelas 10 belum ada, jadi kelas 11. Jadi pembelajarannya lumayan lama, tidak bisa instan. Jadi karena membutuhkan skill, ya, keahlian khusus. Desain sama, tetapi yang mengerjakan berbeda, hasilnya juga tidak sama. Jadi butuh ketelatenan, keseriusan, dan kesungguhan dari anak tersebut. Ya. Dan kita latihannya itu tidak hanya waktu pembelajaran saja. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu kita latihan masuk ke sekolahan. Di saat anak-anak lain di rumah, anak-anak yang ikut lomba ini belajar di sekolahan. Dan itu infonya lomba itu pasti kita nyampe lah, sekolahan itu pasti ada. Dan kami seleksinya ya biasanya mengirim 2 tim. Ya, kalau di Semarang itu mengirim 2 tim, yang lolos 1 tim, kemudian waktu di Unmuh kita mengirim 4 tim, karena yang 2 tim ini adalah kelas 11, jadi pelapisnya. Jadi tetapi anak-anak ini biar bisa mengetahui suasana lomba itu seperti apa. Ya, mungkin regenerasi. Iya, regenerasi, karena tidak bisa instan. Misalnya anak ini sudah lulus, penerusnya itu sudah ada gitu loh. Kemudian yang di Jember ini kita mengirim 2 tim, karena lokasinya juga lumayan jauh. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tips and triknya bagaimana Ibu memotivasi anak-anak bisa tingkat nasional, kan bukan tingkat yang mudah ya, karena step-stepnya mungkin pasti lebih susah dan lebih rumit. Gimana cara Ibu memotivasi anak-anak didiknya? Ya, memotivasi anak-anak ya, ini ada event lomba, silahkan anak ikut, kemudian kalian latihan, nanti kalian akan mendapat sertifikat, kemudian ada pialanya. Yang lebih penting itu ada sertifikat, karena nanti dapat piagam itu bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi kalau mau kuliah di jalur prestasi ya. Nah itu jadi sering-sering latihan. Ya, tipsnya itu sering-sering latihan. Kemudian diuji beban terutama. Ya, diuji beban 60 kilo. Bila itu tidak berhasil 60 kilo harus latihan lagi dan itu memotivasi semangat anak-anak. Ya, jadi latihan tidak cukup sekali, bahkan kita pernah latihan sampai 20 kali untuk 1 tim. Jadi ya biar memenuhi target sesuai ketentuan lomba. Ya. Oke, siap. Nah, ya mungkin bisa diceritakan sedikit. 60 kilo itu beban maksimal atau ada lagi yang kelas yang lebih tinggi lagi? Ada kelas yang lebih tinggi lagi, ada yang 80, bahkan kemana waktu di Unmuh itu kita melebihi target jembatan kita tuh sampai tidak pecah. Ya. Jadi 100 kilo, kemudian menunggu tim lain dulu, tim dari sekolah lain juga diuji beban. Nanti kalau ada yang lebih dari tim kita, itu nanti diuji beban lagi yang kedua. Ya, jadi itulah yang menyemangati anak-anak ya. Jadi anak-anak itu tertarik itu karena ketua jembatan ini kurang kuat, desainnya dirubah ini, ganti lagi, membuat lagi lah, seperti itu. Jadi memacu anak-anak untuk berinovasi ya? Ya, betul. Mungkin ada yang baru, ada yang baru. Desainnya, oh ini yang kurang kuat, ini perlu diperbaiki yang ini, ganti desain lagi lah, seperti itu. Oke, siap. Mungkin yang terakhir Bu, mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kelas yang mau ke jurusan arsitek bangunan atau inovasi bangunan tadi, gimana ke depan Bu? Ke depan anak-anak sering berlatih, terutama 1, untuk membuat desain itu kalian harus bisa menggambar AutoCAD.
untuk dasarnya ya. Karena ini penting ya, untuk desain itu harus bisa menggambar AutoCAD. Yang kedua, sering-sering latihan ya. Kalau misalnya uji beban itu beratnya belum melebihi target, jangan putus asa. Jadi berinovasi, sering berinovasi, latihan, insya Allah nanti hasilnya bisa maksimal. Ya. Oke, terima kasih Bu informasinya. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi anak didik untuk berpacu lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi dengan adik-adik siapa ini ada? Saya Jonathan Zaki Mustaqim. Ya. Saya Dinda Ringgrad Jati. Saya Arden Sendekar Adi Pratama. Oke, ini adik-adik memegang piala ya. Tentunya bukan piala yang main-main atau yang cuma sekedar piala. Bisa diceritakan nih, mulai yang dari sebelah ujung kanan nih. Ya, Oke, dengan Mas siapa yang paling ujung? saya Jonathan Zaki Mustaqim. Enggak, yang dipegang itu piala apa Mas? Ini piala juara di 2 Bridge Design Competition di Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024. Oke, selanjutnya Mas. Saya Mas Dinda Ringgrad Wisnu. Oke. Ini piala juara 1 Balsa Bridge Competition di Universitas Negeri Jember. Oke, selanjutnya. Saya Arden Sendekar Adi Pratama. Untuk ini adalah piala juara 1 di National Balsa Bridge Challenge 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, nah ini adik-adik sudah level tingkat nasional nih. Ini gimana kesan-kesannya dalam mengikuti kegiatan tersebut? Rasanya senang sekali karena ketiga-tiganya juara terus berturut-turut dan bahagia. Oke. Dari mulai kelas berapa nih? Dari kelas 11. Kelas 11. Nah, yang paling berkesan nih, ini pasti di antara tiga ini ada yang adik-adik paling berkesan. Ini yang mana ya? Yang juara 1 di Universitas Jember. Jember ya. Ya. Nah, kenapa kok bisa berkesan itu? Karena selain pialanya gede, juga lombanya menantang. Lomba menantang. Nah, itu di waktu itu berapa beban kilo yang harus terima jembatannya di Baladai? Waktu itu maksimal ketentuannya 60 kilo, tapi di 60 kilo jembatan kita masih kokoh dan berdiri tanpa rusak sedikit pun. Kalau yang pesaing-pesaing lain, yang lainnya gimana? Mungkin jembatannya rusak semua. Rusak semua. Yang tinggal yang dari SMA Negeri Samudra nih. Jembatannya utuh. Betul ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, salut nih. Nah, ini mungkin ada prosesnya tadi sudah disampaikan oleh ibu guru pembimbingnya bahwa harus berkali-kali mengikuti praktis atau latihan nih. Trial and error. Nah, itu tentu membutuhkan kesabaran, ketelatenan. Nah, untuk menghadapi kan masa-masa muda ini biasanya kan emosi, nggak sabaran. Ini gimana caranya? Ya, kita membagi waktu, terus meluangkan banyak waktu juga, tenaga. Terus kita juga udah intinya ikhlas lah apapun yang terjadi. Oke, ikhlas. Dari Mas Wisnu Jati, ini mungkin ada tipnya gimana? Tipsnya ya kita tetap terus belajar supaya bisa mendapatkan beban semaksimal mungkin. Oke, dari Mas Ardian, gimana Mas? Pesan Anda? Menurut saya lomba ini adalah sesuatu yang dapat membuat kita berkembang, melatih kesabaran, juga memanajemen waktu, tentunya menambah kerjasama tim, dan yang pastinya menambah kenangan di sekolah menengah kejuruan. Oke, siap. Nah, ini setelah mungkin ke depan kan pasti lulus dari SMK Negeri Samudra. Ini cita-citanya apa terbesar dari dengan semua? Dari Mas Jonathan? Bisa masuk univ yang diinginkan sih. Oh, ini kita jadi ingat. Terus Mas? Ya, sama Jonathan masuk univ yang diinginkan juga. Oke, next. Kalau saya mau gelar sarjana arsitektur. Di mana kira-kira? Rencananya di ITB. ITB. Oke, amin. Mudah-mudahan tercapai. Karena sertifikatnya pasti bisa membantu ke depan ya. Oke. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar dan jangan lupa tetap berdoa. Ya, terima kasih. SMK Negeri 1 Bendo Bisa.